kita membahas dan membedakan antara pengertian ilmu pengetahuan, metode dalam mencari ilmu pengetahuan dan jenis dari ilmu pengetahuan. Sekarang kita beralih kepada sejarah dari evaluasi pendidikan. Karena kita perlu mempelajari sejarah, sebenarnya istilah evaluasi itu dari mana sih? Nah, kita bisa tahu dari sejarah. Yang pertama itu sebenarnya evaluasi itu sudah berkembang di berbagai negara, tapi mereka belum menggunakan istilah evaluasi. Cuma bentuk kegiatannya mereka sudah melakukan gitu. Yang pertama, contohnya di negara Tiongkok, Cina. Dia sudah melakukan evaluasi. Evaluasinya dalam hal apa dia melakukan evaluasi? Evaluasi dalam perekrutan pegawai. Nah, di Inggris juga sudah dia melakukan evaluasi. Dia mengevaluasi layanan publik. Tapi dia hanya sebagai bentuk evaluasi dengan bentuk aktivitas administrasinya saja. Nah, di Amerika Serikat itu juga sudah mulai dan membentuk evaluasi program untuk mengevaluasi sekolah. Nah, dia sudah mulai lebih berkembang. Nah, dia evaluasinya fungsinya itu untuk menentukan berhasil atau tidaknya pendidikan di sebuah sekolah. Nah, ada sosok tokoh Bapak evaluasi pendidikan itu bernama Ralph Winford Tyler. Nah, dialah tokoh yang menciptakan istilah evaluasi. Jadi karena dia memahami kalau sedang melakukan proses seperti ini, misalnya melakukan pengukuran, penilaian dan evaluasi, ini sebenarnya istilahnya evaluasi loh. Jadi dialah yang menciptakan itu. Nah, di Indonesia juga sudah dilakukan sebenarnya proses evaluasi itu, sudah dilakukan kegiatan evaluasinya itu. Cuma memang yang tadi saya bilang sebelum ada istilah evaluasi, jadi mereka belum tahu kalau mereka itu sedang melakukan evaluasi. Contohnya di Indonesia sudah ada pada zaman penjajahan Belanda, yaitu apa yang dilakukan prosesnya kan pada zaman penjajahan Belanda itu rakyat Indonesia yang pribumi itu disuruh kerja rodi kan, kerja paksa dan apa kekayaan alam yang ada di Indonesia itu dikerukan. Nah, dia dijadikan sebagai buruhnya itu dia melakukan kegiatan memisahkan mana produk kan Belanda itu mengeruk rempah-rempah di Indonesia kan. Nah, dia memisahkan mana rempah-rempah yang bagus, produknya mana yang tidak bagus kan itu evaluasi. Dia telah melakukan proses evaluasi. Jadi, tapi dia tidak tahu kalau yang dia lakukan itu adalah istilah dari evaluasi. Bentuk kegiatannya adalah kegiatan dari evaluasi. Sekarang, apa sih bentuk penerapan evaluasi yang dilakukan di Cina? Nah, yang tadi saya sampaikan sebelumnya, saya jelaskan bahwa kalau di Cina itu mereka sudah melakukan evaluasi, tapi dia tidak tahu kalau itu adalah istilah dari evaluasi. Dia hanya melakukan layanan publik. Yang dia lakukan apa? Mengevaluasi pegawainya. Karena kan di Cina itu kan kerajaan ya, kerajaan. Jadi dia proses perekrutan itulah yang dilakukan dalam proses evaluasi. Yang dia lakukan apa? Yang pertama, dia pada saat perekrutan dia tes pengetahuan pegawainya. Bagaimana dia misalnya eh apa dalam hal dia tahu nggak tentang terkait kebudayaan yang ada di Cina terkait dengan kerajaan dan lain sebagainya. Jadi ketika ada rakyat yang menanyakan itu pegawainya bisa menjawab. Yang kedua, dia tes evaluasi dalam hal menulis. Namanya kita melayani publik, namanya bentuk layanan publik. Jadi dia harus memberikan fasilitas itu. Jadi yang dilakukan proses evaluasi di Cina itu ya terkait dengan itu. Yang selanjutnya dia mengevaluasi berhitung. Jadi ada kriteria standar-standar dalam perekrutan untuk pelayanan publik di Cina. Si karyawannya itu harus pengetahuannya ada, bisa nulis, bisa berhitung, terus bisa ini dia mengevaluasi kebudayaan karena kan Cina itu banyak kebudayaan ya, banyak misalnya kerajaan-kerajaan dan lain sebagainya. Mengevaluasi kesenian, bentuk-bentuk keseniannya si calon pegawainya itu harus tahu ini kesenian ini bentuknya ini seperti ini. Jadi dia bisa menjawab ketika ada masyarakat atau rakyatnya menanyakan terkait dengan pelayanan publik tersebut. Jadi pemerintahannya bisa menjawab tuh karyawannya itu gitu ya. Terbayang ya, ini maksudnya penerapan evaluasi di Cina.
Selanjutnya, sejarah evaluasi itu juga sudah dilakukan di Inggris nih. Di Inggris, bentuknya itu sudah dibentuk dia Royal Commission, jadi sudah terbentuk seperti lembaga gitulah. Nah, dia juga sama mengevaluasi layanan publik, tapi yang dia evaluasi hanya aktivitas administrasi saja. Misalnya pada saat kalian mau mendaftar sebagai mahasiswa baru. Mahasiswa baru kan ada persyaratan, mengisi formulir, menyerahkan foto, menyerahkan ijazah, nilai dan lain sebagainya. Nah, itu yang dilakukan di Inggris hanya bentuk aktivitas yang administrasi itu saja. Dan dia juga belum merupakan cabang evaluasi yang mandiri. Jadi dia sudah melakukan evaluasi, tapi evaluasinya dalam hal bentuk administrasi. Nah, di Amerika Serikat juga sudah nih, malahan lebih berkembang, dia lebih khusus karena dia lembaga pendidikan. Dia sudah mulai mengevaluasi program sistem sekolah. Nah, program namanya sekolah itu kan punya program-program kan. Nah, dia lakukan evaluasi, program yang ini bagus nih untuk diterapkan. Program yang ini tidak bagus untuk diterapkan. Jadi dia bisa tahu nih. Nah, dia hanya melakukan itu. Tapi dia masih fokus pada testing yang berstandar pada siswa dalam menentukan keberhasilan suatu pendidikan. Padahal kan dilihat keberhasilan sebuah pembelajaran ataupun sebuah program itu tidak meleluansi dari peserta didik saja, tapi kan satu kesatuan. Dari programnya dilihat, dari manajerialnya dilihat, dari guru, dari peserta didiknya dan sistemnya itu gitu. Nah, kalau ini dia di Amerika Serikat baru masih hanya berstandar pada peserta didik saja gitu. Jadi belum secara keseluruhan tuh dia sudah menerapkan evaluasi juga, cuma lebih baik dari yang negara lainnya. Sekilas kita harus mengenal siapa sih Bapak evaluasi pendidikan itu. Tadi di awal saya sudah menyebutkan seseorang yang bernama Ralph Impel Tyler. Nah, dialah sosok orang yang menciptakan istilah educational evaluation. Jadi evaluasi pendidikan. Nah, ilmu lainnya, jadi setelah terciptanya istilah itu, jadi ilmu-ilmu yang lainnya mengadopsi tuh. Misalnya karena semua ilmu itu sebenarnya ada konsep evaluasi di dalamnya. Misalnya manajemen pasti endingnya ada evaluasi karena dia mau tahu nih konsep manajemennya dia yang dia rancang itu bagus, berhasil atau enggak. Dari mana kita tahu? Dari evaluasi. Misalnya dari akuntansi misalnya kan ada ketelitian juga kan, ini benar atau enggak dan lain sebagainya, ini balance atau enggak, itu kan proses evaluasi yang dilakukan. Pokoknya setiap cabang ilmu itu akhirnya dia melakukan evaluasi karena evaluasi itu penting untuk mengetahui keberhasilan itu berhasil atau tidak. Nah, karena dia menciptakan evaluasi ini, Bapak Rapinfeld Tyler itu dia evaluasinya apa? Proses evaluasinya itu hanya memfokuskan pada ketercapaian tujuannya. Jadi dia fokusnya ketika dia sudah merancang sebuah tujuan, dia bisa tahu, nih kalau ketika kita goalnya berhasil, tujuannya kita berhasil, berarti evaluasi yang kita lakukan berhasil gitu. Nah, istilahnya dia istilahnya goal based evaluation model. Nah, ilmu evaluasi menjadi cabang tersendiri pada tahun 1960-an itu untuk mengembangkan pendidikan dan layanan publik. Akhirnya sekarang sudah berkembang tuh profesi khusus untuk evaluasi yang kalau pelaksana itu disebut evaluator. Jadi nanti kalau ada orang yang mau membutuhkan, misalnya ada perusahaan pengen dievaluasi nih perusahaannya itu bagus. Di Indonesia yang tadi saya sampaikan juga ini dia juga sudah ada nih di zaman penjajahan, pada saat zaman penjajahan Belanda yang tadi saya bilang. Nah, bentuknya apa? Bentuk evaluasinya dia itu menilai kualitas produk dari rempah-rempah. Nah, rempah-rempah yang tadi saya bilang ada cengkeh, ada jahe misalnya dan lain sebagainya. Itu dia tahu tuh cengkeh yang bagus tuh yang mana dipisahin, produk yang bagus mana, yang sudah nggak bagus yang mana dipisahin. Jadi yang diambil tuh yang bagusnya. Itu kan berarti melakukan tindakan evaluasi ya. Nah, terus dia menilai kinerja pegawai. Menilai kinerja pegawai itu orang Belanda kan dia maunya yang cekatan dan lain sebagainya karena dia kan sedang menjajah, dia ingin mengeruk semua kekayaan yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya
di Indonesia dia juga sudah melakukan mengevaluasi sekolah. Yang dilakukan evaluasi apa? Administrasi pembelajaran, administrasi umum, kesehatan siswa, kebersihan lingkungan sekolah. Itu di Indonesia sudah berkembang seperti itu. Sekarang adalah istilah evaluasi. Evaluasi itu di dalamnya mencakup dua kegiatan yang tadi, ada pengukuran, ada penilaian. Jadi evaluasi itu adalah kegiatan proses untuk menilai sesuatu. Evaluasi sifatnya kualitatif. Nah, kualitatifnya itu apa? Dia dasarnya itu merupakan penafsiran atau interpretasi yang sering bersumber dari data kuantitatif. Jadi di dalamnya itu ada data kuantitatif, terus ada dikualitatifkan, terus diinterpretasikan. Itulah hasilnya evaluasi. Evaluasi adalah bentuk interpretasi dari measurement dan assessment, gitu ya. Jadi dua kegiatan itu yang dinamakan dengan evaluasi. Karena kita tadi sudah belajar sejarah, istilah evaluasi, nah kita harus tahu nih, fungsi dari evaluasi itu apa sih? Yang pertama, kita bisa melakukan evaluasi itu, yang pertama itu ada objeknya. Nah, kalau kita mau ada objek sasaran, apa sih yang mau kita evaluasi gitu? Misalnya yang kita mau kaji adalah evaluasinya pembelajaran, atau enggak mau kita evaluasi kurikulum, atau enggak manajemen. Yang gitu. Jadi maksud dari objek itu adalah di sini ya. Ada kajian yang mau kita evaluasi. Yang kedua, fungsi dari evaluasi yaitu kita mendapatkan informasi. Informasinya apa? Oh, setelah kita kaji, kita lakukan evaluasi, ternyata program yang dijalankan, misalnya program yang dijalankan, contohnya kayak kamu nih lagi organisasi. Kamu kan membuat program-program, kan beberapa program. Nah, programnya itu dievaluasi. Oh, ternyata program ini nih bagus nih. Antusiasnya baik, follow up-nya juga bagus dan lain sebagainya. Sama kayak di sekolah. Oh, misalnya program tahfiz bagus loh diterapkan. Ternyata progresnya banyak peserta didik yang semangat untuk melakukan tahfiz dan lain sebagainya. Nah, ini hasil dari evaluasi itu sebagai informasi. Yang selanjutnya untuk menilai. Oh, kira-kira kita kaji. Ini kenapa ya? Apa kendala yang dihadapi? Misalnya kamu sudah membuat program, membuat program tahfiz. Oh, ternyata hari ini banyak antusiasnya yang datang, misalnya yang hadir. Oh, ternyata minggu depan sedikit, terus makin lama sedikit, terus naik lagi. Nah, itu dikaji untuk menilai ada hal sesuatu apa nih yang terjadi, atau enggak apa yang harus ditelusuri, dikaji. Dan itu penting. Jadi fungsi untuk menilai itu di sini. Yang selanjutnya, fungsi dari evaluasi itu untuk mengambil keputusan, kayak kebijakan. Oh, dengan sudah dilaksanakannya evaluasi, jadi kita bisa menetapkan, oh ini program ini layak nih untuk kita pertahankan dan kita terapkan di semester depan misalnya, di program selanjutnya dan lain sebagainya. Oh, ini nggak bagus nih untuk kita pakai lagi nih program, kita tinggalkan. Jadi maksud fungsi mengambil keputusan itu adalah itu. Yang selanjutnya untuk riset atau penelitian. Nah, ini sebelum yang materi sebelumnya kan ada riset murni dan terapan kan. Nah, ini evaluasi juga bisa dilakukan untuk melakukan riset. Fungsinya untuk sebagai riset. Karena untuk penelitian, oh nih kita bisa meneliti nih. Program ini kita bisa mengevaluasi. Misalnya contoh kayak saya melakukan evaluasi terhadap kurikulum K13 misalnya kemarin. Saya lakukan itu di tesis saya, judulnya itu saya melakukan evaluasi. Nah, hasil dari evaluasi itu nanti saya akan informasikan, oh ternyata program K13 di sekolah ini belum sempurna loh diterapkan misalnya. Oh, masih kurang loh, masih seperti ini. Nah, itu fungsi dari evaluasi. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas istilah evaluasi dan istilah lainnya. Karena banyak pemahaman orang yang menilai, yang mengartikan ketika saya suka bertanya kepada mahasiswa, apa yang kalian ketahui tentang penilaian? Apa yang kalian ketahui tentang pengukuran? Apa yang kalian ketahui tentang evaluasi? Mereka jawabnya itu, istilahnya itu mereka menganggapnya itu adalah sama, padahal itu adalah kegiatan yang berbeda. Nah, ini hari ini kita akan kaji ketiga istilah ini dan di mana letak perbedaannya supaya tidak salah lagi dalam mengartikan, dalam persepsi kalian bahwa tiga ini adalah suatu kegiatan yang sama, padahal dia adalah suatu kegiatan yang
berbeda. Seperti itu ya. Pertama, istilah pengukuran. Istilah pengukuran atau dikenal dengan measurement. Jadi harus bisa bedain ya, measurement itu apa, assessment itu apa, evaluasi itu apa. Nah, measurement itu kalau di dalam bahasa Arab itu muqayasah. Nah, artinya apa? Kegiatan mengukur sesuatu. Namanya pengukuran. Contohnya, kalau pengukuran itu ada angka di dalamnya. Contoh, kamu mau mengukur meja. Meja panjangnya berapa sih? Oh, 1 meter. Oh, 90 cm. Dia bersifat angka ya. Ingat, pengukuran itu adalah angka. Jadi ada angka di dalamnya. Contoh, saya membuat contoh 30 derajat Celcius atau 80 butir soal benar dari 100 berarti nilainya 80. Nah, pengukuran itu sifatnya adalah kuantitatif. Jadi ada angka di dalamnya. Ingat ya, perbedaan pengukuran itu pokoknya kamu mau mengukur suhu kita itu berapa sih? Oh, 36. Kalau kita ke dokter kan gitu kan, 36. Sekarang istilah penilaian. Dia dikenal dengan assessment. Jadi dia menilai sesuatu atau mengambil keputusan terhadap sesuatu. Kalau yang tadi pengukuran, dia untuk mengukur. Kalau ini menilai. Sifatnya ini kualitatif atau deskripsi atau dengan kata-kata. Tadi kan contohnya 36 derajat Celcius. Itu suhu kita, itu kan pengukuran. Nah, kalau di dalam penilaiannya berarti 36 derajat Celcius itu maksudnya adalah, artinya adalah orang itu suhunya normal. Berarti dia sehat. Tadi yang kalau di pengukuran anak itu dapat 80 karena soalnya ada 100. Nah, 80 itu di dalam penilaian itu termaksud anak yang kategorinya pandai misalnya. Ingat ya, penilaian itu sifatnya kualitatif. Jadi dengan kata-kata, bukan dengan angka. Bisa membedakan ya. Tadi pengukuran dengan angka, kalau penilaian dengan deskriptif atau kata-kata. Sekarang adalah istilah evaluasi. Evaluasi itu di dalamnya mencakup dua kegiatan yang tadi, ada pengukuran, ada penilaian. Jadi evaluasi itu adalah kegiatan proses untuk menilai sesuatu. Evaluasi sifatnya kualitatif. Nah, kualitatifnya itu apa? Dia dasarnya itu merupakan penafsiran atau interpretasi yang sering bersumber dari data kuantitatif. Jadi di dalamnya itu ada data kuantitatif, terus ada dikualitatifkan, terus diinterpretasikan. Itulah hasilnya evaluasi. Evaluasi adalah bentuk interpretasi dari measurement dan assessment, gitu ya. Jadi dua kegiatan itu yang dinamakan dengan evaluasi.